Pastinya saya percaya bahwa dalam setiap kegiatan apapun itu, ketika kita sudah mulai ya menjalani hari, bangun pagi, kemudian melakukan berbagai rutinitas kegiatan apapun itu, selama anak-anak muda ini kalian menjalankan itu semua dengan niat yang tulus dan juga memang niatan yang punya satu fokus tujuan dan juga nantinya itu punya suatu goal atau tujuannya memang sudah benar-benar ditata dengan baik, saya yakin pastinya itu ya walaupun dengan mungkin berbagai macam halangan, rintangan ataupun itu selama kita jalani dengan baik itu akan bisa kita dapatkan itu nantinya ke depan. Dan yang terpenting juga pastinya terus tambah networking, jaringan pertemanan kalian anak-anak muda, karena kita tidak akan tahu ke depan di masa depan itu yang akan membantu kita, yang akan mungkin menolong kita entah memberikan pekerjaan ataupun itu membantu kita pada saat susah itu orang yang mungkin juga yang kita mungkin hanya bisa pernah ketemu sekali saja mungkin juga bisa seperti itu. Makanya terus perbanyak hubungan pertemanan atau paling tidak ya mungkin setiap hari bisa bertambah temannya nambah satu sehingga akhirnya kalian punya jaringan pertemanan dan juga menambah pengalaman dan improve skill kalian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, ketemu lagi di podcast Suara Rakyat bersama saya dengan Yuri Sabrina. Dan yang pastinya untuk episode kali ini saya sekali lagi dan berkali-kali ya ketemu sama beliau Mas Fuad, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Nah, untuk episode kali ini ya Power, kita akan ngobrolin tentang organisasi pemuda ya. Ngomongin soal organisasi pemuda ini, yang kita tahu itu kan kalau ngomongin politik ya apalagi ya, itu biasanya urusan orang tua gitu. Tapi gimana sih kalau misalkan anak muda datang bukan sekedar numpang lewat aja, tapi benar-benar pengen bikin perubahan. Nah, di tengah-tengah skeptisisme publik terhadap parlemen, hadir generasi-generasi baru yang tumbuh dari akar komunitas dan organisasi, tapi yang pasti bukan dari jalur instan. Salah satunya yaitu Mas Fuad Bernardini ya, politisi muda dari Surabaya yang sekarang menjabat menjadi anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi C. Nah, ngomongin soal segmen satu ini Mas, kita akan mengawali dengan topik dari organisasi ke aksi nyata ya. Kalau boleh diceritain sedikit, ingatan pertama soal dunia organisasi itu seperti apa sih Mas Fuad? Kalau saya mulai dulu di organisasi sih sebenarnya sudah mulai sejak SMP sih. Oh wow. Jadi waktu SMP itu kan kita sudah ada yang namanya OSIS. Betul. Ya? Nah itu kebetulan dulu ya saya sempat mencalonkan jadi ketua OSIS, cuman memang karena kalah suara, jadi akhirnya nggak bisa jadi ketuanya tapi tetap masuk di kepengurusan. Oke. Terus kemudian setelah itu lanjut di SMA juga masih dengan ini ya, dengan OSIS. Terus kemudian juga ya kegiatan-kegiatan ini ya kayak ekstra gitulah. Yang anak muda itu kayak olahraga dan macam-macam. Aktif ya di sekolah ya. Iya. Terus habis itu lanjut di kuliah. Saat di kuliah itu saya waktu itu gabung di ini himpunan mahasiswa. Kebetulan saya kan S1-nya ambil teknik informatika. Jadi kalau himanya namanya Hima DC gitu. Terus kemudian lanjut sempat di BEM juga, di BEM ITS, tapi memang sebagai pengurus ya, enggak nyalonkan sebagai ketua, karena memang waktu itu jurusan saya itu yang termasuk jurusan yang padat sekali tugas-tugas dan banyak pekerjaan kuliahnya, sehingga kita di organisasi nggak mungkin bisa pegang yang pimpinan gitu. Jadi karena banyak karena takut malah nanti itu
organisasinya keganggu lah. Ya, oke. Nah, dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah masih tetap terus aktif di organisasi ya? Iya. Kenapa Mas Fuad betah berorganisasi waktu itu? Dan kira-kira apa sih yang bikin terus tertarik aktif di situ itu, Mas? Ya, karena kalau di organisasi itu kita bisa, yang pasti kan pertama menyalurkan pendapat juga kita tentang mungkin pemikiran kita ataupun sumbangsi ide kita atau kreativitas kita untuk paling tidak bisa membawa organisasi ini bisa menjadi grow up lebih besar ataupun lebih berkembang. Dan kemudian pastinya dalam organisasi tersebut itu juga kita juga akan belajar bagaimana kita ini memanajemen. Dalam hal ini ya hitungannya kan pasti ada beberapa kepala, beberapa ide, pikiran itu kita ya saling berdiskusi, saling mencari ya jawaban ataupun mencari satu kata sepakat supaya nanti itu program-program bisa tetap jalan. Gitu. Oke, jadi itu kan selama beberapa tahun ya ikut organisasi yang ya kesiswaan ya kita bisa bilang ya. Nah, kalau dari Mas Fuad sendiri selama beberapa tahun itu kan sudah banyak pengalaman tuh ya. Kira-kira yang paling membentuk karakter Mas Fuad dari organisasi itu dan akhirnya bisa membuat Mas Fuad punya cara pandang yang berbeda itu apa sih yang paling membentuk karakter Mas Fuad? Sebenarnya sih pada waktu ketika saat di kuliah itu juga sudah mulai membentuk ya, karena memang pada saat itu karena kita ini kuliah itu tidak hanya yang kuliah mahasiswa dari Surabaya saja, tapi dari seluruh Indonesia. Jadi akhirnya kita bisa kenal dengan karakter maupun ciri khas lah dari teman-teman pengurus yang lain yang memang juga ya ada yang asal dari Jawa juga, ada yang dari luar Jawa juga. Jadi akhirnya saya juga bisa nambah inilah banyak insight, terus juga nambah pengalaman juga, dan itu juga memang ya lumayan untuk menambah pengalaman berorganisasi saya, yang mana akhirnya memang ketika pada saat lulus, kemudian saya pun juga pernah bergabung di beberapa organisasi pemuda, mulai kayak HIPMI, kemudian GCI, terus kemudian terakhir itu di Karang Taruna Surabaya. Jadi ya itu yang dari kuliah itu yang mendasari, yang menjadi cikal bakal, dan akhirnya kedepannya itu menjadi lebih berkembang lah, dan kita juga makin banyak wawasan, terus juga yang pasti pengalaman juga ya itu ya. Oke. Nah, ketika sudah terjun banyak ke organisasi-organisasi itu tadi ya Mas ya, pernah kepikiran nggak sih atau mungkin bakal kebayang nggak sih nantinya akan terjun di dunia politik kayak sekarang ini, atau ngalir aja gitu? Kalau terkait politik sih sebenarnya itu saya memang juga sudah juga tertarik atau sudah concern itu memang sejak waktu SMP sih, SMA. Jadi pada saat itu ya kita lebih seringnya itu menjadi penonton ya. Maksudnya penonton itu ya kalau dulu kan masih zaman saya itu SMP SMA itu belum HP itu belum viral, sosmed itu belum banyak jadi belum ada. Jadi ya kita kalau melihat tayangan-tayangan politik apa ya di TV ya lewat berita-berita atau itu saya senang, dan di situ juga kita akhirnya banyak mempelajari sebenarnya itu ketika kepala negara ataupun kepala daerah dia membuat kebijakan atau apa sebenarnya tujuannya buat apa. Di situ sih ya karena lihat dari berita-berita itu kita juga jadi lebih paham ya itunya. Ya itu yang memang dari situ yang membuat saya juga mulai paham terkait politik, dan ya memang akhirnya ditambah lagi ketika pada saat Bu Risma saat menjadi wali kota Surabaya, ya kita makin menambah nambah networking jaringan kita, mulai ya di kalangan politisi, kemudian juga di kalangan pengusaha gitu, dan juga di kalangan anak-anak muda semakin banyak itu. Jadi memang ya akhirnya itu semakin menambah portofolio saya di dalam politik itu. Jadi ya
makin komplit lah, makin banyak ini ya. Oke. Selain banyaknya atau nambah banyak ya portofolio untuk berada di dunia politik ini, apalagi sekarang kan Mas sudah jadi anggota dewan nih ya kan ya. Keterampilan yang didapat ketika Mas Fuad berada di organisasi pemuda tersebut yang paling berguna di dunia dewan ini apa, Mas? Kebetulan kalau ketika pada saat saya berada di posisi sebagai ketua pada saat itu ya memang yang periodenya agak lama itu di Ketua Karang Taruna Surabaya karena 5 tahun. Di situ saya mencoba belajar dan juga ingin membangkitkan lagi, karena kalau mungkin zaman-zaman tahun 80-90-an itu kalau berbicara anak muda organisasinya pasti Karang Taruna. Betul. Ya paling nggak di tiap RT, RW gitu atau kelurahan itu mesti semua itu Karang Taruna itu. Tapi pada saat saya mau maju itu dan masih di periode lama itu kok saya melihat itu kayak Karang Taruna itu sudah nggak dikenal lagi di anak-anak muda gitu. Padahal ini memang merupakan organisasi kepemudaan yang paling dasar dan paling mudah diingat gitu loh untuk anak-anak muda itu. Nah itu yang memang akhirnya kita coba bangkitkan lagi dengan cara bagaimana ya, selain memang kita juga buat dari program-program dari Karang Taruna Kota Surabaya ya, kita mencoba untuk semacam kayak apa ya, jemput bola. Jadi memang kalau Karang Taruna Kota itu memang yang memilih itu adalah Karang Taruna Kecamatan. Kalau di Surabaya 31 kecamatan. Tetapi memang Karang Taruna itu karena tingkatannya bisa sampai RT, maka ya selama dia ada dasar hukumnya yang kalau RT RW biasanya mengeluarkan nanti itu dari pihak kelurahan, itu ya mereka ada Karang Tarunanya gitu. Dan itu yang saya melihat itu memang jarang disentuh dibanding periode-periode saya yang lama pada saat itu, sehingga akhirnya kita coba jemput bola di situ. Ya memang tantangannya nggak mudah, karena kenapa? Karena kita harus menghabiskan ya banyak waktu, tenaga, kemudian pikiran, terus juga mungkin ya ada terkait ya apa keuangan juga pasti juga ada gitu, karena memberikan support buat teman-teman ini Karang Taruna sampai di tingkatan RT RW. Tetapi memang ya efeknya itu akhirnya Karang Taruna pada saat itu bisa bergerak di eranya saya, dan akhirnya mereka itu anak-anak muda Surabaya kalau ngomong Karang Taruna pada saat itu dia merasa bangga, karena ya mereka juga teman-teman RT RW itu nggak menyangka kalau sampai bisa ketemu yang namanya ketua kota gitu. Karena dari dulu tuh yang namanya ketua kota itu kalau ya ini kayaknya pengalaman mungkin teman-teman sebelumnya, kalau diundang Karang Taruna RT RW itu ya susah gampang lah. Jadi akses untuk ketemu langsung sama ketua kota itu agak susah ya didapat ya. Tapi karena jemput bola itu tadi akhirnya mereka jadi lebih ternyata kita bisa ngundang ketua kota loh ke sini gitu ya. Jadi challenge-nya banyak ya Mas ya, challenging banget ya. Itu salah satu keterampilan yang didapat dari organisasi pemuda yang Mas Fuad ketuai waktu itu Karang Taruna Kota Surabaya ya. Mas Fuad, kita akan kembali lagi ke segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya Yuri Sabrina dan Mas Fuad Benardi, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Nah, di segmen kedua kali ini Empower kita akan ngobrolin tentang anak muda itu bisanya apa sih, gitu kan ya. Ternyata banyak loh anak muda bisanya. Nanti kita akan kulik-kulik ya, tapi kita akan tanya-tanya dulu ke Mas Fuad ya. Kira-kira nih Mas Fuad, setelah duduk di DPRD Jawa Timur ya, apa sih tantangan yang paling nyata yang pernah Mas hadapi di lapangan? Jadi karena memang saya baru pertama ini menjadi pejabat negara, dalam hal ini daerah di DPRD Jawa Timur, di mana memang ya pastinya kalau memang tata kelola pemerintahan kita itu mendasari perbedaannya jelas antara eksekutif maupun legislatif. Jadi kalau eksekutif kan kepala daerah ya, itu di mana memang
kalau terkait untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara banyak, itu ya pasti memang di eksekutif gitu. Nah, kalau legislatif itu kan lebih kita kepada ya aspirator lah, mengusulkan apa, mungkin ngeritik atau apapun itu. Tapi kan memang semua bola tetap ada di bolanya eksekutif itu. Nah, ya jadi memang ya selama di DPRD Jawa Timur ini ya mungkin belum nyampe setahun juga, memang tantangan yang apa ya yang kita hadapin, terutama memang kalau karena di dapil saya kota Surabaya, di mana memang masyarakat Surabaya ini mereka ini banyak sekali merasakan manfaat maupun program-program yang luar biasa waktu saat Bu Risma menjadi wali kota, karena saat itu banyak sekali program-program yang benar-benar secara langsung dirasakan oleh masyarakat, dan termasuk pastinya itu adalah pendidikan gratis ya, karena waktu dulu itu kan SMA, SMK kan masih dikelola kota dan itu gratis semua. Kemudian setelah 2018 itu kemudian diambil provinsi, dan saat ini ketika kita juga duduk di DPRD Jawa Timur, ya kadang itu saya jujur itu agak agak geram ataupun agak pusing juga, karena secara logika saja Bu Risma saat dulu itu bisa menggratiskan SD, SMP, SMA, SMK se-Surabaya negerinya gitu. Nah, harusnya kalau dengan kekuatan anggaran Provinsi Jawa Timur, ya kalau menurut saya sih harusnya SMA, SMK negeri se-Jawa Timur itu bisa digratiskan. Karena kenapa? Karena sebenarnya itu kan porsinya antara provinsi dengan pemerintah kota kabupaten itu kan berbeda mereka. Jadi kalau pemerintah kota kabupaten itu yang memang lebih sering menjadi sambatannya warga. Dalam artian itu kalau masyarakat itu dia ada kebutuhan, pasti yang dituju pertama kali, yang didatangi pertama kali itu adalah kalau nggak kantornya Pemkot atau Pemkab, ke kepala daerahnya atau ke DPRD kota kabupatennya gitu. Sehingga akhirnya yang lebih concern yang urusan ke masyarakat itu pasti kota kabupaten gitu. Sehingga akhirnya untuk budgeting penganggarannya itu memang kota kabupaten banyak sekali program-program yang harus dianggarkan untuk ke masyarakat. Nah, hal ini memang agak berbeda dengan provinsi, karena kan provinsi itu dia itu kalau ibaratnya di pemerintahan itu dia punya wilayah, tapi tidak pegang masyarakatnya. Karena kenapa? Tadi seperti saya bilang tadi, masyarakat itu dipegang oleh kota kabupaten. Sehingga akhirnya program-program atau penganggarannya, budgetingnya itu harusnya bisa lebih mudah atau lebih luas dibandingkan dengan kota kabupaten, dengan juga anggaran yang jumlah anggaran tidak sedikit gitu. Nah, harusnya kemarin pun juga sempat ya pengalaman itu juga kita ikut dari pengedokan APBD, terus kemudian ada terkait yang namanya silpa atau sisa anggaran itu yang belum digunakan apapun itu memang ya harusnya dengan hitung-hitungan itu, kalau menurut saya itu kalau memang ada keinginan atau ada political will dari kepala daerah untuk menggratiskan pendidikan SMA, SMK se-Jawa Timur, itu harusnya bisa aja. Harusnya gitu. bisa ya. Cuman kan memang yang balik lagi tergantung dari kepala daerahnya, dia keinginannya seperti apa begitu. Pernah ada satu kasus nggak sih yang berhasil Mas Fuad perjuangkan sejauh ini, mungkin terkait dengan pendidikan gratis itu tadi, atau mungkin ada yang lain ceritanya? Jadi kalau kasus ini pada saat aku DPRD sebelumnya. DPRD. Kalau pada saat DPRD itu yang Atau mungkin karena belum setahun ya, jadi belum banyak kasus yang ini, atau mungkin sudah ada sedikit? Ya sebenarnya sih kalau lihat di komisi itu kan karena memang komisi saya itu kan bidangnya itu dengan Bapenda, kemudian aset dan juga BUMD Jawa Timur. Jadi memang ya lebih ke ngomong kepada ini ya struktur perusahaan ya gitu ya. Ya kemudian kemarin itu ya juga kita sempat
ada membongkar juga bahwa ternyata ada salah satu BUMD Jawa Timur yang memang bergerak di bidang air. Ternyata mereka ini selama ini ketika melaksanakan perjanjian jual beli, jadi ngambil airnya di salah satu sumber yang mungkin terbesar di Jawa Timur itu, terus kemudian dijual ke PDAM kota kabupaten ya daerah Surabaya Raya itu, ternyata memang ya waktu ketika saya kulik dan saya tekan direksinya baru buka, ternyata memang selama ini itu jual rugi, jadi belinya ke sumbernya itu lebih mahal daripada jualnya ke PDAM gitu. Terus kalau gitu gimana dong? Rugi kan berarti ada uang yang apa ya? Dia harus, kalau orang Jawa nalangi gitu ya. Iya, nalangi. Jadi akhirnya cara ngakalinya kemarin waktu itu direksinya ngomong bahwa selama ini uang omset itu dimasukkan ke deposito, ditarik bank yang berani kasih bunga tinggi. Ya dari situlah nanti itu hasil depositonya dibayarkan setoran dividen ke Pemprov. Gitu. Jadi perputaran uangnya kayak gitu ya. Karena beli rugi itu tadi ya. Iya, tapi katanya sih ngomongnya sih hal ini nggak akan bisa bertahan lama. Waktu itu nyampaikan ke saya nggak bisa bertahan lama Pak, karena paling maksimal tahun ini kita. Setelah itu ya balik lagi rugi gitu. Gitu. Makanya ya akhirnya dari sini saya juga belajar bahwa sebenarnya ya banyak sekali juga BUMD Jawa Timur ini juga ya apa yang perlu banyak perbaikan tata kelolanya perusahaannya, karena ya itu banyak yang apa ya nggak beres lah sistem pengelolaannya. Dari sistem pengelolaannya yang dibuat ternyata belum bagus standarnya ya, atau gimana? Ya kan yang namanya perusahaan walaupun itu BUMD tetap kan memang harus memperhatikan isu sosial, maksudnya memberikan manfaat sosial ke masyarakat. Tapi kan ya tetap ya namanya perusahaan kan harus cari untung. Tapi kalau misalnya dia sistemnya itu jual rugi seperti itu dan terus menerus ke depan seperti itu kan jadi masalah. Iya sih. Makanya kan nanti harus ada perbaikan regulasi dari pemerintah provinsi dalam hal ini ya juga di Biro Perekonomian agar paling tidak ini bisa ada perbaikan tata kelola perusahaan penjualannya ini supaya mereka ya nggak nanti ya pasti lama-kelamaan ya akan ini minus dan nanti bisa bangkrut ataupun nanti harus mendapatkan injeksi dari pemerintah. Nah itu harusnya BUMD itu ternyata juga harus bisa membawa keuntungan ya untuk masuk ke kalau disebutnya apa Mas? Untuk negara bisa membawa provinsi. Oke, baik. Nah, aku baru tahu juga ternyata ada yang jual rugi. Itu malah ini, jadi kebetulan itu waktu sebelumnya teman-teman di Komisi C nggak ada yang tahu itu. Nah, saya mulai itu curiganya itu di situ. Kenapa kok nggak bisa untung gitu. Akhirnya waktu itu saya tanya gitu, Bapak jual berapa ke PDAM ini itu segini Pak, gini loh, masa cuma segitu harganya. Saya tanyakan loh, kan kebetulan memang saya kenal sama dirutnya PDAM Surabaya. Saya tanyakan loh, kalau misalnya itu harganya bener Pak, gini tuh. Akhirnya dia buka, ya kita bisa jual gini tapi belinya di bahan bakunya lebih mahal gitu. Apa nggak nemu bahan baku lain mungkin ya, harus di situ kali ya belinya? Karena itu harus disalurkan, karena memang itu sudah merupakan dulu kan PSN lah, Proyek Strategis Nasional, dan itu memang ya produknya harus dijual gitu. Jadi akhirnya perusahaan daerah ini air bersih ini dia harus melaksanakan transaksi itu penjualan gitu. Ribet juga ya, maksudnya kalau nggak dibeli juga gimana tuh program PSN itu tadi ya, tapi kalau mau dijual juga akhirnya jual rugi. Iya, makanya harus diperbaikin regulasinya dan juga ya penjualannya. Iya, penjualannya gitu. Kemarin makanya kan sebenarnya kita juga sempat ngasih solusi sebenarnya nggak perlu harus sampai jual rugi. Jadi saya waktu itu menyampaikan itu sebenarnya bisa jualkan ke PDAM ya mungkin Surabaya Raya, Surabaya Sidoarjo, Gresik. Cuman memang
tarifnya dinaikin, yang penting untung. Tapi pasar yang diambil bukan pasar-pasar yang kelompok masyarakat pada umumnya, maksudnya bukan masyarakat menengah ke bawah, tapi yang menengah ke atas, kayak masuk di perumahan-perumahan mewah gitu. Itu kan mereka kan pasti, saya yakin tarifnya itu berbeda dengan tarifnya masyarakat, karena setahu saya itu tarifnya PDAM itu ada berapa kelas-kelasnya. Nah itu kan sebenarnya bisa nanti itu dijual ke sana, karena memang produk yang dijual ini, air ini juga kualitasnya bagus. Oke, ya ada harga ada rupa lah ya, gitu. Makin menarik. Tapi untuk segmen 2 waktunya habis, Empar. Nanti kita akan masuk ke segmen 3, kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya. Di segmen 3 ada apa? Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, dan kali ini di segmen 3 kita akan ngobrolin sama Swat tentang dari ruang aspirasi ke gerakan generasi. Nah, menurut Mas Swat nih, isu apa yang paling penting dan perlu disambut oleh gerakan pemuda nowadays pada hari ini? Yang pasti sih kalau saya melihat itu sekarang ini anak-anak muda itu harus memang berani tampil dalam hal ini. Yang memang tidak harus semua di pemerintahan, bisa juga di bidang-bidang yang lain, tapi memang sekarang ini anak-anak muda itu kita harus berani muncul lah, untuk paling tidak itu mengeluarkan ide kita, gagasan kita, kreativitas kita, yang mana nantinya itu bisa juga mewarnai mungkin program-program atau kehidupan kita di saat ini, ke depan ini ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ya anak-anak muda ini kita hanya menunggu, kemudian nanti itu ya kayak menunggu panggilan dan kita nggak kreatif, maka nanti itu ya kita nggak akan bisa muncul, ataupun nantinya itu ya tidak ada sesuatu yang berbeda lah gitu. Karena kenapa? Karena pastinya itu dengan ada kehadiran anak-anak muda, maka akan muncul itu suatu ide-ide ataupun gagasan yang fresh, yang memang mungkin cocok dengan saat ini, yang mana memang itu juga mendukung untuk sebuah perkembangan apapun itu. Kebetulan kan saya juga ya selain juga di DPRD, saya juga ya pengusaha. Kebetulan memang ya hampir semua pegawai saya itu ya ini anak-anak milenial, Gen Z, ada Gen Alpha juga. Jadi memang ya dari situ ya kita juga banyak sekali ya kayak menerima ya inputan atau saran-saran atau sharing gitu. Kalau dari Mas Fuad sendiri pernah ngerasa nggak sih ada jarak antara anak muda dan politik institusional? Pernah ngerasa ada jarak gitu nggak sih anak muda sekarang sama politik institusional itu? Politik institusional berarti apa? Kayak politiknya dia itu ini pelanggaran ini aturan atau gimana? Ya bisa jadi seperti itu. Ya sebenarnya memang kan kalau menjadi tokoh politik itu kan pasti dia akan menjadi suatu pedoman, atau paling tidak itu kalau orang melihat itu oh ya dia kepala daerah mungkin masih muda ya orang akan melihat menjadi percontohan lah itu. Dan pastinya kan masyarakat tuh pingin yang namanya itu kita juga namanya pemerintahan itu kan pasti ada aturan-aturan semua, dan itu kan harapannya itu kan semua kan bisa ditaatin itu. Dan kita sebagai yang tokoh-tokoh politik yang menjadi pedomannya ya masyarakat, terutama anak-anak muda ini, ya harusnya paling juga ikut melaksanakan hal itu. Karena kenapa? Ya bagaimana kita ini menjadi tokoh politik atau menjadi tokoh yang disegani oleh masyarakat, terutama anak-anak muda, tapi kalau kita ini ya melakukan praktek-praktek institusional ya itu kan, makanya akhirnya kan ya masyarakat ataupun anak muda menjadi ya skeptis, jadi nggak percaya, sehingga nantinya
ya menimbulkan apa ya, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Ya, itu. ya, Nah, betul, itu betul, memang betul. yang harus juga kita hindarin ya. Jadi ini pun juga, jadi apa ya, kayak contoh paling gampang, saya dulu itu sempat apa namanya, sempat pada saat itu waktu itu diminta oleh apa, Pak Wali untuk paling tidak kita ini bisa bantu di apa, BUMD PDAM Surabaya pada saat itu. Cuman pada saat itu juga saya menyampaikan kepada beliau bahwa terkait waktu itu aturannya memang tidak ada aturan di BUMN, di BUMD untuk terkait usia, tapi yang ada di BUMN itu. Teman, karena pada saat itu memang saya khawatir nanti juga akan menjadi apa, nyambung juga sampai ke BUMD, ya saya sampaikan juga ke beliau. Terus akhirnya beliau waktu itu konsultasi dengan Biro Perekonomian, dengan bidang perekonomian, dan ya katanya sih nggak apa-apa, tetap jalan aja. Dan ya ketika memang apa, ketika sudah mendaftar itu ya ternyata memang akhirnya menjadi masalah karena terkait usia. Ya udah, karena memang itu aturannya seperti itu, ya saya sih ya legowo aja, udah nggak jadi masalah itu. Karena memang ya saya pun juga sudah tahu di awal bahwa terkait pendaftaran untuk menjadi direksi BUMD pada saat itu ya ada batasan usia. Pada saat itu harus minimal 35 tahun. Saya waktu itu masih berapa ya? Masih 31. Oke. Jadi ya kita ya nggak masalah itu, karena memang ya kalau nanti memaksakan, maka nanti kan menjadi contoh yang nggak baik juga. Betul. Karena sudah ketentuannya kayak gitu ya, Mas. Iya. Daripada nanti ya, Iya. malah banyak anak muda yang akhirnya ya mempengaruhi publik juga ya. Iya. Wah, kinerja pemerintah ternyata kayak gini, bikin ketetapan kayak gini dilanggar-langgar sendiri, gitu ya. Kan akhirnya malah jadi rancu. Nah, kalau ngomongin soal anak muda yang tadi skeptis ya, akhirnya mereka nggak mau nyalon gitu kan. Tapi tetap pengen kasih kontribusi. Kira-kira kalau dari Mas Fuad sendiri ada masukan nggak, peran yang paling peran terbaik yang bisa mereka ambil apa, Mas? Aku nggak mau nyalon, tapi aku pengen tetap kasih kontribusi. Kira-kira jadi apa? Ya kontribusi ke ini masyarakat. Ke masyarakat. Paling gampang kita ngomong, nggak perlu harus sampai mungkin sekelurahan, sekecamatan, ya lingkungan tempat tinggal kita aja. Oke. Kita, kampung kita, atau mungkin perumahan kita, misalnya mungkin ada kegiatan kerja bakti, ya ikut terlibat, ikut hadir, ataupun kegiatan lomba-lomba 17-an ataupun itu, ya kita misalnya bisa ikut hadir, walaupun memang pas ini ya pas nggak sibuk gitu, bisa ikut hadir. Itu juga sudah merupakan salah satu kontribusi kita lah, untuk paling tidak itu kita bisa memberikan ya waktu, tenaga kita, pikiran kita juga untuk membantu untuk meng-grow up suatu program-program itu yang mungkin di masyarakat, sehingga nanti itu bisa jalan, bahkan mungkin bisa lebih besar gitu. Oke. Karena ya kalau kita berbicara kontribusi dimanapun itu, selama kita membuat suatu hal entah kecil maupun besar, itu pasti akan hitungannya kontribusi. Itu kontribusi. Jadi intinya maksudnya itu nggak perlu yang sampai kemana-mana gitu ya, tetap di lingkungan sekitar aja, yang penting bisa bermanfaat dan berdampak untuk lingkungan sekitar gitu ya, Mas ya, gitu. Jadi tetap bisa berkontribusi dengan baik. Anak muda, cepat. Nah, kalau sekarang nih yang Mas Fuad lihat sebagai kekurangan pendekatan politik ke anak muda apa, Mas? Kekurangan pendekatan politik untuk anak muda saat ini tuh apa? Ada nggak? Apa ya, lebih kepada mungkin sekarang ini kan karena memang di era sosial media yang begitu masif dan juga cepat, terkadang itu memang problemnya itu kita melihat suatu informasi politik ini benar atau hoax, itu kan juga kadang itu menjadi problem ya buat anak muda. Jadi akhirnya kadang itu apa yang menurut anak-anak muda ini, informasi politik ini benar gitu, tapi ternyata ketika kita konfirmasi ke
instansinya, ke kementeriannya atau ke dinasnya itu adalah hoax kan itu. Dan kadang itu mungkin ada juga anak-anak muda yang memang juga dia sudah mengikuti hal itu, ada juga yang dia nggak tahu, jadi masih menganggap bahwa informasi itu adalah benar gitu. Makanya memang ya sekarang ini kalau saran saya sih pastinya dalam melihat suatu apapun itu, informasi apapun itu tidak hanya politik, tapi kalau memang yang terkait politik juga, kita juga harus benar-benar melakukan check and balance ya. Jadi benar-benar mengecek keaslian informasi tersebut itu benar atau tidak gitu. Terakhir nih Mas ya, Mas Fuad ada yang mau disampaikan nggak buat seluruh anak muda di Jawa Timur, kira-kira apa dari Mas Fuad? Pastinya ya saya sih percaya bahwa politik itu juga bukan hanya kekuasaan, tapi kepada keberpihakan. Karena kenapa? Dengan kita ini berada dalam lingkungan politik ataupun pemerintahan, maka kita akan bisa membuat sesuatu hal yang bisa membuat keberpihakan kepada masyarakat pada umumnya, yang memang mungkin masih belum tersentuh atau termarginalkan gitu. Dan apapun itu, dan di bidang apapun teman-teman semua, anak-anak muda kalian, ya teruslah mengembangkan karir teman-teman, ide dan gagasan teman-teman terus juga dikembangkan, dan fokus terhadap tujuannya apapun itu. Karena kalau menurut saya itu semua bidang selama kita tekuni dengan serius dan tekun, itu akan bisa menjadi suatu hal yang membuat prestasi atau menjadi berkembang di kedepannya. Karena kalau kita sebagai anak muda ini tidak fokus terhadap tujuan kita, atau mungkin ya hanya pengen coba-coba, atau nanti kalau nggak cocok itu nanti beralih yang lain, tapi tidak teguh, maksudnya itu nggak pantang menyerah, ya maka nanti bisanya itu akan mungkin menghabiskan waktu dan energi saja, tapi kita tidak mendapatkan suatu hal yang memberikan manfaatnya. Jadi saya berharap apapun itu anak-anak muda di seluruh Indonesia, mungkin juga ya kalian harus bisa mengejar apa yang menjadi keinginan kalian dan perjuangan dengan semaksimal mungkin. Yes, setuju. Fokus sama tujuan hidup ya, goalsnya apa ya, biar bisa jadi makhluk yang bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk sekitarnya gitu ya. Nah, sekarang Mas closing statement untuk episode podcast Suara Rakyat kali ini, silakan. Ya, pastinya saya percaya bahwa dalam setiap kegiatan apapun itu, ketika kita sudah mulai ya menjalani hari, bangun pagi, kemudian melakukan berbagai rutinitas kegiatan apapun itu, selama anak-anak muda ini kalian menjalankan itu semua dengan niat yang tulus, dan juga memang niatan yang punya satu fokus tujuan, dan juga nantinya itu punya suatu goal atau tujuannya memang sudah benar-benar ditata dengan baik, saya yakin pastinya itu ya walaupun dengan mungkin berbagai macam halangan, rintangan ataupun itu, selama kita jalani dengan baik, itu akan bisa kita dapatkan itu nantinya ke depan. Dan yang terpenting juga pastinya terus tambah networking, jaringan pertemanan kalian anak-anak muda, karena kita tidak akan tahu ke depan, di masa depan itu yang akan membantu kita, yang akan mungkin menolong kita, entah memberikan pekerjaan ataupun itu membantu kita pada saat susah, itu orang yang mungkin juga yang kita mungkin hanya bisa pernah ketemu sekali saja, mungkin juga bisa seperti itu. Makanya terus perbanyak hubungan pertemanan, atau paling tidak ya mungkin setiap hari bisa bertambah temannya, nambah satu, sehingga akhirnya kalian punya jaringan pertemanan dan juga menambah pengalaman dan improve skill kalian lah. Itu dia closing statement yang luar biasa banget buat anak muda ya. Jadi buat anak muda Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur juga, kalau dengerin podcast kita ya, jangan lupa upgrade skill, nambah networking, karena kita nggak tahu kedepannya bakalan seperti apa ya. Terus juga bawa manfaat dan bisa menjadi dampak yang positif untuk banyak orang gitu ya Mas ya, kira-kira ya Mas.
Yes. Nah, Empower, thank you untuk podcast Suara Rakyat kami. Thank you Mas Fuad. Ya, Ya, sampai ketemu lagi di lain episode selanjutnya. Kami berdua pamit. Sampai ketemu di podcast Suara Rakyat next episode. Yuri Sabrina pamit, Mas Fuad juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.